Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Banyak sekali teman-teman yang bingung bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal seperti ini. Dan soal-soal ini seringkali keluar pada saat tes inteligensi umum CPNS. Konsep untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah konsep rataan gabungan. Nah, bagaimana caranya? Adapun formula rataan gabungan yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal seperti tadi, itu adalah X gabungan atau rata-rata gabungan sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali N2 per N1 tambah N2, di mana X gab itu adalah rataan gabungan, kemudian X1 rata-rata data ke-1, X2 itu rata-rata data kedua, N1 banyak data ke-1, N2 banyak data kedua. Oke, kita akan mengaplikasikan rumus ini ke dalam contoh soal yang tadi. Contoh soal 1. Oke, Pak Sen bacakan. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa perempuan dan laki-laki berturut-turut adalah 75 dan 66. Jumlah siswa laki-laki adalah 12 orang. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan siswa dalam kelas tersebut adalah 72. Jika dalam kelas tersebut terdapat 36 siswa, maka banyaknya siswa perempuan adalah, berdasarkan formula yang tadi, pertama kita harus tentukan dulu berapa X gabungannya, berapa X1, N1, N2-nya. Nah, dari soal kita tahu bahwa X gabungannya kita lihat adalah 72. Kemudian rata-rata data pertama berapa? Kita misalkan adalah rata-rata nilai siswa perempuan itu X1 berarti 75. Kemudian rata-rata data kedua yaitu nilai rata-rata laki-laki itu adalah 66. Kemudian jumlah siswa laki-lakinya, karena rata-ratanya adalah X2, rata-rata laki-laki itu adalah X2, maka kita bisa tulis N2-nya itu adalah 12. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. X gab sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali N2 per N1 tambah N2. Sehingga kita masukkan X1-nya berapa? Oke, 75 kali N1-nya, berarti yang ditanya itu adalah N1-nya. Nah, karena yang ditanya adalah banyaknya siswa perempuan, berarti N1-nya yang akan kita cari. Tambah X2-nya 66 kali N2, berarti jumlah laki-lakinya adalah 12 per N1 tambah 12. Untuk rata-rata gabungannya kita masukkan 72. Sehingga kita kalikan silang, ya. Berarti 72 kali dalam kurung N1 tambah 12 sama dengan, ini kalikan biasa ya, 75 N1 tambah 66 kali 12, 792. Nah, sehingga kita ruas kiri kita kalikan 72 kali N1 berarti 72 N1 tambah 72 kali 12 tambah 864 sama dengan 75 N1 tambah 792. Selanjutnya kita kumpulkan yang mengandung N1, misalnya kita kumpulkan di ruas kanan, yang tidak mengandung variabel kita kumpulkan di ruas kiri. Sehingga 864 kurangi 792 sama dengan 75 N1 kurang 72 N1. Sehingga 864 kurangi 792 berarti sisa 72.
sama dengan 75N1 kurangi 72N1 berarti 3N1. Sehingga N1-nya itu adalah 72 bagi 3 menghasilkan 24. Jadi, banyaknya siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah 24 orang. Jadi, seperti itu penyelesaiannya. Oke, untuk contoh soal 2. Rata-rata tinggi badan 10 siswa di kelas A adalah 170,1 cm. Rata-rata tinggi badan 15 siswa di kelas B adalah 173,4 cm. Selanjutnya, rata-rata tinggi badan 5 siswa di kelas C adalah 168,9. Berapakah rata-rata gabungan tinggi badan 30 siswa di ketiga kelas tersebut? Nah, jadi untuk contoh soal nomor 2 ini variabelnya ada 3. Ya. Jadi sebelum Pak Sen gunakan formula yang tadi, kita identifikasi dulu apa yang diketahui di soal. Nah, rata-rata tinggi badan 10 siswa, berarti itu banyaknya. Kita bisa misalkan NA. Kemudian rata-ratanya kita bisa misalkan XA. Kemudian rata-rata tinggi badan 15 siswa, berarti 15 ini di kelas B, berarti banyaknya siswa di kelas B itu 15, kita tulis NB. Kemudian rata-ratanya adalah ini, berarti XB. Selanjutnya, rata-rata tinggi badan 5 siswa, nah berarti ini adalah banyaknya siswa di kelas C. Kemudian rata-ratanya adalah 168,9, itu berarti XC. Nah, sehingga karena ini diketahui 3 variabel, berarti kita masukkan rumus yang tadi, modifikasi menjadi 3 variabel. Karena kebetulan yang ditanyakan adalah rata-rata gabungan tinggi badan 30 siswa di ketiga kelas tersebut, jadi rumusnya adalah X-gab sama dengan rata-rata di kelas A kalikan dengan jumlah siswanya tambah rata-rata di kelas B kalikan dengan jumlahnya tambah rata-rata di kelas C kalikan dengan jumlah siswanya per NA tambah NB tambah NC. Nah, jadi karena kita sudah identifikasi tadi di soal, yang mana XA, NA, NB, dan seterusnya, berarti kita masukkan rata-rata di A, berarti 170,1 kalikan dengan 10 tambah, kemudian rata-rata di B itu adalah 173,4 kali 15 tambah rata-rata di C 168,9 kali banyaknya di siswa di C, berarti kali 5 per 10 tambah 15 tambah 5. Sehingga langkah selanjutnya kita langsung kalikan 170,1 kalikan 10, hasilnya adalah 1701 tambah 173,4 kalikan 15, hasilnya adalah 2601 tambah 168,9 kali 5, hasilnya adalah 844,5 per 30. Selanjutnya, rata-rata gabungan sama dengan, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1701 tambah 2601 tambah 844,5 itu akan menghasilkan nilai 5146,5 per 30. Sehingga rata-rata gabungannya itu menjadi 171,5. Inilah hasilnya. Oke, untuk contoh soal 3 yang terakhir.
Pada suatu kelas, rata-rata nilai matematika siswa perempuan adalah 72 dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut. Jadi untuk contoh soal nomor 3 ini tetap kita pakai formula yang tadi ya. Cuma yang ditanya adalah perbandingannya, bukan banyaknya siswa perempuan dan laki-laki itu secara eksak, tapi perbandingannya. Pertama kita tulis dulu formulanya. X-GAB berarti rata-rata pertama, atau kita misalkan rata-rata perempuan kalikan dengan jumlah perempuannya, berarti N1 tambah rata-rata laki-laki kalikan dengan jumlah laki-laki per jumlah keduanya. Nah, karena yang ditanya adalah perbandingan, berarti kita mencari perbandingan antara N1 dengan N2. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilai yang ada di soal ke dalam formula ini menjadi X-GAB-nya itu adalah 74 sama dengan X1-nya itu adalah rata-rata perempuan, berarti 72 kali N1 tambah X2-nya itu adalah rata-rata siswa laki-laki, berarti 77 kalikan dengan N2. N2 berarti jumlah siswa laki-lakinya per jumlah keduanya. Nah, karena ditanya perbandingan N1 dan N2, kita kalikan dulu secara silang. 74 kalikan dengan penyebut ini yang ada di ruas kanan. Sehingga 74 kali dalam kurung N1 tambah N2 sama dengan 72 kali N1 berarti 72 N1 tambah 77 kali N2 berarti 77 N2. Sehingga kalau kita kalikan ruas kirinya 74 N1 tambah 74 N2 sama dengan 72 N1 tambah 77 N2. Kita kumpulkan N1-nya di ruas kiri ya. Sehingga 74 N1, 72-nya pindah ke ruas kiri jadi min sama dengan ruas kanannya itu ada N2 ya, 77 N2 kurangi 74 N2. Sehingga 74 N1 kurangi 72 N1 itu adalah 2 N1. Kemudian 77 N2 kurangi 74 N2 berarti 3 N2. Sehingga N1 berbanding N2 sama dengan 3 berbanding 2. Jadi inilah perbandingannya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.